Halo, Tiko di sini. Kita sudah menjalani hari-hari pertama sabbatical journey saya. Di video-video sebelumnya, saya sudah berbagi baik insight bisnis dan strategi, yang semua itu saya lakukan sembari menikmati jeda ini. Nah, di banyak kesempatan offline atau dari interaksi yang ada, muncul beberapa pertanyaan yang spesifik tentang keputusan sabbatical ini sendiri, dan juga bagaimana teknologi, terutama AI, berperan di baliknya. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini Q&A spesial, mari kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cerminan rasa penasaran teman-teman pebisnis tentang bagaimana saya bisa mengambil keputusan sebesar ini, dan bagaimana SAB bisa tetap berjalan. Saya akan pilih 3 pertanyaan utama yang paling relevan dengan journey sabbatical dan bagaimana AI bisa mendukungnya. Oke, pertanyaan pertama yang cukup sering ditanyakan adalah tentang sabbatical saya ini. Banyak yang bilang, kok ide sabbatical ini memang oke, atau keren, tapi bukankah itu resiko yang besar? Bagaimana kalau bisnis jadi stuck atau ada masalah besar saat kamu tidak ada? Apa yang bikin kamu tenang? Nah, ini pertanyaan yang sangat valid dan manusiawi. Jujur, di awal pun saya punya kekhawatiran itu, seperti yang saya bilang di video pertama ya. Tapi yang membuat saya tenang itu ada 2 hal, persiapan matang dan kepercayaan penuh pada tim. Saya sudah siapkan fondasi bisnis kami di SAB sebaik mungkin. Sistem kerja yang jelas, tools yang otomatisasi banyak hal, dan yang terpenting juga saya sudah mengkurasi tim yang sangat saya percaya pada kemampuannya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kami ada buku panduan Tiko untuk guideline bagi mereka. Dan juga saya menciptakan custom GPT yang bisa mereka akses untuk mereka tanyakan hal apapun mengenai pertanyaan yang mereka punya. Sabbatical ini justru jadi ujian kekuatan bisnis kami. Saya percaya tim SAB akan menyelesaikan tugas dengan baik. Kalaupun ada loss opportunity atau kesalahan, itu akan jadi pelajaran penting bagi mereka. Dan ini bukan cuma soal profit, tapi tentang pembangunan diri tim saya agar mereka bisa berkembang secara eksponensial. Adanya recurring income dari klien yang sudah masuk juga menjadi penopang utama ya untuk bisnis bisa tetap stabil. Pertanyaan kedua, ini sangat relevan dengan apa yang saya lakukan sekarang. Mereka bertanya, Tiko, bagaimana kamu bisa yakin tim bisa mandiri sepenuhnya saat kamu sabbatical? Apakah ada peran AI di sana untuk bisa empowering mereka semua? Nah, tentu saja, ini inti dari kepercayaan saya. Selain delegasi yang sudah saya bahas, AI punya peran yang sangat besar dalam memberdayakan tim di SAB. Kami menggunakan AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi sebagai leverage yang meningkatkan kapabilitas dari tim saya. Contohnya, AI agent yang sudah saya siapkan sebelum saya sabbatical leave. Jadi agent ini adalah cloning digital saya yang berisi semua pengetahuan, filosofi, dan cara pengambilan keputusan saya di SAB. Tim bisa bertanya apa saja ke AI agent ini seolah-olah bertanya langsung kepada saya. Ini membuat tim bisa mengakses insight dan arahan strategis secara instan, memecahkan masalah lebih cepat, dan mengurangi ketergantungan pada saya untuk day-to-day decisions. Jadi mereka tidak stuck, justru bisa berinovasi lebih. AI membantu mereka jadi lebih mandiri dan efektif. Saya melakukan interview selama 4 jam dengan agent ini dan pada akhirnya terciptalah si panduan tersebut. Pertanyaan ketiga, ini tentang bagaimana saya pribadi menggunakan sabbatical ini untuk pertumbuhan diri. Di tengah sabbatical yang kamu sebut sebagai mundur 1 langkah untuk lari 1000 langkah, mereka menanyakan balik ya pada saya. Bagaimana saya bisa memastikan langkah itu efektif? Apa saja yang saya lakukan untuk belajar dan berkembang? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mundur 1 langkah, ini saya manfaatkan dengan sangat disiplin untuk pembelajaran mendalam dan refleksi. Saya punya daftar buku dan courses yang sudah lama ingin saya konsum, dan sekaranglah waktunya. Saya fokus pada topik-topik yang akan meningkatkan kualitas diri saya sebagai leader dan strategis untuk SAB di masa depan. Misalnya saya sedang mendalami lebih jauh tentang advanced AI application in business, strategi wealth building, atau model kepemimpinan di era yang agile. Ini bukan cuma teori, tapi saya langsung mengaitkannya dengan bagaimana nanti bisa saya terapkan SAB atau bisa saya bagikan di channel ini. Jadi setiap hari ada progres, ada pembelajaran baru yang terstruktur, serta kombinasi ini yang saya harapkan bisa menjadi lari 1000 langkahnya nanti. Itu dia beberapa pertanyaan seputar sabbatical dan peran AI yang sering saya temui dan dengar dan ditanyakan pada saya.
dan sudah saya coba jawab berdasarkan pengalaman serta pandangan saya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan jeda strategis atau ingin memberdayakan tim dengan teknologi. Ingat, journey ini masih panjang. Saya akan terus berbagi insight harian dari pembelajaran saya, baik itu tentang buku, courses, maupun strategi praktis lead generation dan bisnis umum. Ada pertanyaan lain tentang sabbatical saya, tim, atau AI yang ingin kalian ajukan, atau topik khusus yang ingin saya bahas di video-video berikutnya? Walaupun bukan dari komentar YouTube saat ini, saya akan terus mengumpulkan pertanyaan dari interaksi saya di luar sana, dan mungkin dari email yang masuk. Yuk, share di kolom komentar di bawah jika ada yang ingin kalian bahas ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update harian saya. Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.